1290, nomor absen 22 dari kelas Q2. Dan rekan saya, kenalkan, nama saya Nima Devita Aristiawati dengan NIM 2311031263, absen 20 dari kelas Q2. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Nima Devita Ridianti dengan NIM 2311031272 dari kelas Q2. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Deloge Desita Wijayanti dengan nomor NIM 2311031241, nomor absen 17 dari kelas Q2. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Pemahani Sulistiawati dengan NIM 2311031244, nomor absen 18. Dan saya, perkenalkan, nama saya Nima Devita Widiastuti dengan NIM 2311031175, nomor absen 12 dari kelas 2. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Niputu Novita Karyadi dari nomor absen 13 dari kelas Q dengan NIM 2311031180. Dan rekan saya, perkenalkan, nama saya Wayan Budi Prayasa, nomor absen 14 dari kelas Q semester 2 dengan NIM 2311031199. Saya kembali kamu. baik, sudah selesai perkenalan diri dari kami. Di sini rekan saya Ezra akan menjelaskan kepada kalian apa itu Satuan Karya Pramuka atau SAKAPRA. Waktu bisa. baik, terima kasih moderator. Di sini saya akan menjelaskan apa itu Satuan Karya Pramuka atau SAKA Pramuka. Satuan Karya Pramuka atau SAKA adalah wadah pendidikan untuk menyalurkan minat, mengembangkan bakat, dan meningkatkan keterampilan pramuka dalam berbagai bidang tujuan. SAKA ditujukan bagi pramuka pendekat dan pramuka pendekar di usia 16 sampai 25 tahun dengan syarat khusus. Setiap SAKA memiliki beberapa kriteria yang fokus pada bidang tertentu di mana anggota bisa memperoleh tanda kecakapan khusus. Kegiatan utama SAKA meliputi perkemahan bakti Satuan Karya Pramuka atau Pertisaka dan perkemahan antar Satuan Karya Pramuka atau Pransaka yang bertujuan untuk transfer keilmuan antar SAKA. SAKA diatur oleh Partai Nasional Gerakan Pramuka, namun ada juga yang dibentuk oleh Partai daerah. Selanjutnya ada macam-macam SAKA Pramuka. Yang pertama yaitu SAKA Dirgantara, yang kedua yaitu SAKA Bayangkara, yang ketiga yaitu SAKA Bahari, yang keempat yaitu SAKA Bakti Nusada, yang kelima yaitu SAKA Keluarga Berencana, yang keenam yaitu SAKA Taruna Bumi, yang ketujuh yaitu SAKA Wana Bakti, yang kedelapan yaitu SAKA Wirakartika, yang kesembilan yaitu SAKA Kalpataru, yang kesepuluh yaitu SAKA Bina Sosial, yang 11 yaitu SAKA Panduwisata, yang ke-12 yaitu SAKA Pekerja Umum, yang ke-13 yaitu SAKA Pustaka, yang ke-14 yaitu SAKA Teknologi, dan yang terakhir yaitu SAKA Telematika. Untuk materi SAKA Dirgantara akan dijelaskan oleh rekan saya. Kita silakan. baik, di sini saya akan melanjutkan materi yaitu SAKA Dirgantara. SAKA Dirgantara adalah wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kedirgantaraan guna menumbuhkan kesadaran untuk membangkitkan dirinya dalam pembangunan nasional. Satuan karya ini membidangi bidang kedirgantaraan. Umumnya, SAKA ini hanya berada di wilayah yang memiliki potensi landasan udara. Krida-krida dalam SAKA Dirgantara yaitu yang pertama Krida Olahraga Dirgantara atau ORGIDA, yang kedua Krida Pengetahuan Dirgantara, dan yang ketiga Krida Jasa Kedirgantaraan. Yang kedua ada SAKA Bayangkara. SAKA Bayangkara adalah wadah pendidikan guna menyalurkan minat dan mengembangkan bakat serta pengalaman para pramuka penegak dan pendega dalam berbagai bidang ilmu pengetahuan dan teknologi di bidang kebayangkaraan, sehingga mereka menjadi anggota masyarakat yang baik, peduli terhadap keamanan, ketertiban masyarakat baik lokal, nasional maupun internasional. SAKA Bayangkara adalah satuan karya yang berada di bawah pembinaan Kepolisian Negara Republik Indonesia. Di samping itu, SAKA Bayangkara merupakan SAKA terbesar dan paling berkembang di Indonesia. Hal ini karena SAKA Bayangkara dapat dibentuk di hampir seluruh wilayah kuartir Indonesia, tidak terbatas pada suatu sumber daya atau kondisi alam. Sekian yang dapat saya sampaikan dan akan dilanjutkan oleh rekan saya. baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai krida-krida dalam SAKA Bayangkara. Yang pertama yaitu Krida Ketertiban Masyarakat atau TIPMAS. Yang kedua, Krida Lalu Lintas atau Lantas. Yang ketiga, Krida Pengenalan Kejadian Perkara atau PTKP. Yang keempat, Krida Pencegahan dan Penanggulangan Bencana atau PBB, yang memiliki subkrida Pasukan Berkuda atau PASKUD, subkrida Anjing Pelacak atau PASKAR, subkrida Pasukan Pemadam Kebakaran atau DAKAR, dan subkrida Search and Rescue atau SAR. Selanjutnya yaitu SAKA Bahari. SAKA Bahari adalah salah satu satuan
Bahari secara bahasa dapat diartikan sebagai laut atau mengenai laut. Dalam kaitannya dengan kegiatan satuan karya pramuka, bahari mengandung arti segala kegiatan yang ada sangkut pautnya dengan sistem lingkungan hidup atau ekosistem kelautan dan perairan. Saka bahari mempunyai arti sebagai wadah pembinaan bagi pramuka penegak dan pramuka pandita dalam meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kebaharian yang berguna bagi diri pribadi, keluarga, dan lingkungan serta dapat menjadi bekal dalam mengembangkan lapangan kerja. Dan krida dalam saka bahari adalah yang pertama yaitu krida sumber daya bahari, yang kedua krida jasa bahari, yang ketiga krida wisata bahari, dan yang keempat ada krida reksa bahari. Selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, saya akan menjelaskan Saka Bakti Husada. Saka Bakti Husada adalah wadah mengembangkan pengetahuan, pembinaan, keterampilan, penambahan pengalaman, dan pemberian kesempatan untuk membaktikan dirinya kepada masyarakat dalam bidang kesehatan. Saka Bakti Husada bertujuan untuk mewujudkan kadar pembangunan di bidang kesehatan yang dapat membantu mengembangkan norma hidup sehat bagi semua anggota gerakan pramuka dan masyarakat di lingkungannya. Krida-krida dalam Bakti Husada ada 5, yaitu yang pertama, krida bakti lingkungan sehat, yang kedua, krida bina keluarga sehat, yang ketiga, krida penanggulangan penyakit, yang keempat, krida pembina gizi, dan yang kelima, krida bina obat. Yang kelima ada Saka Beranca. Saka Keluarga Berencana atau Kencana adalah wadah kegiatan dan pendidikan untuk meningkatkan pengetahuan keterampilan praktis dan bakti masyarakat dalam bidang keluarga berencana, keluarga sejahtera, dan pengembangan kependudukan. Pembinaan Saka Berencana berada di bawah gerakan pramuka yang bekerjasama dan dengan Badan Keluarga Berencana Nasional atau BKKBN. Krida-krida Saka Keluarga Berencana ada yang 4. Yang pertama yaitu krida bina keluarga berencana dan kesehatan dan reproduksi atau KB dan KR. Yang kedua ada krida bina keluarga sejahtera dan pemberdayaan keluarga atau KS dan TK. Yang ketiga ada krida advokasi dan komunikasi inovasi informasi edukasi atau advokasi dan KID. Yang keempat ada krida bina peran serta masyarakat atau PSM. Materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai materi Saka Taruna Bumi. Saka Taruna Bumi adalah wadah bagi para pramuka untuk meningkatkan dan mengembangkan kepemimpinan, pengetahuan, pengalaman, keterampilan, dan kecakapan para anggotanya, sehingga mereka dapat melaksanakan kegiatan nyata dan produktif serta bermanfaat dalam kegiatan pembangunan pertanian. Pembina Saka Taruna Bumi dilakukan oleh Gerakan Pramuka bekerjasama dengan Departemen Pertanian, LIPI, dan lembaga hortikultura. Krida-krida dalam Saka Taruna Bumi sebagai berikut. Yang pertama ada krida pertanian dan tanaman pangan, yang kedua ada krida pertanian tanaman perkebunan, yang ketiga krida perikanan, yang keempat krida peternakan, yang kelima krida peternakan tanaman hortikultura. Yang ketujuh ada Saka Kerohanian. Saka Kerohanian adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang pekerjaan kerohanian, menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Dulu Saka ini pernah aktif di bawah binaan Kuartir Sabang Hulu Sungai Tengah, Kalimantan Selatan. Sekarang Saka Kerohanian sudah tidak ada lagi. Baik, materi selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Selanjutnya ada Saka Wirakartika, di mana Saka Wirakartika adalah wadah kegiatan bagi pramuka menegak dan pramuka pandega untuk meningkatkan kesadaran bela negara melalui pengetahuan dan keterampilan di bidang matra darat. Nah, matra darat sendiri dapat diartikan sebagai segala aktivitas dan kegiatan yang dilakukan secara terorganisir, perorangan maupun kelompok yang memanfaatkan kondisi alam di darat seperti hutan, gunung, rawa, dan sungai. Krida-krida dalam Saka Wirakartika yaitu yang pertama ada krida survival, yang kedua krida pioneering atau perintis, yang ketiga krida mountaineering, yang keempat krida navigasi darat, yang kelima krida bintang juang. Nah, selanjutnya ada Saka Kalpataru. Kementerian Lingkungan Hidup dan Farnas Gerakan Pramuka telah menginisiasi lahirnya Saka Lingkungan yang diberi nama
bernama Saka Kalpataru. Kerjasama ini bermula dari kesepakatan bersama antara Menteri Lingkungan Hidup dengan Ketua Kuartir Nasional Gerakan Pramuka nomor 17 garing MPNLH garing 11 garing 2011 dan nomor 014 garing PK Street MOU garing 11 garing 2011 tentang pelaksanaan program dan kegiatan perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup. Nah, Satuan Karya Pramuka Kalpataru untuk tahap awal meliputi 3 PIDA, yaitu 1. PIDA 3R, Reduce, Reuse, dan Recycle. Yang kedua ada PIDA Berbagi Clean. Yang ketiga PIDA Konservasi Keanekaragaman Hayati. Untuk saka lainnya akan dijelaskan oleh teman saya. Baik, selanjutnya yaitu Saka Bina Sosial. Saka Bina Sosial adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang usaha kesejahteraan sosial guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Selanjutnya itu Saka Panwisata. Saka Panwisata adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang kepariwisataan guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Pariwisata yang dimaksud adalah segala sesuatu yang berhubungan dengan wisata, termasuk pengusahaan objek dan daya tarik wisata serta usaha-usaha lain yang terkait di bidang tersebut. Adapun krida-krida dalam Saka Panwisata yaitu yang pertama krida bina objek wisata, yang kedua krida bina pramu wisata, yang ketiga krida bina sarana wisata, dan yang terakhir krida bina seni budaya. Untuk Saka selanjutnya kami dijelaskan oleh rekan saya. Saka selanjutnya adalah Saka Pekerjaan Umum. Saka Pekerjaan Umum adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang pekerjaan umum guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam membangun pembangunan nasional. Dulu ini adalah salah satu saka yang cukup aktif yang berada di bawah binaan Kuartir daerah Kalimantan Selatan. Sekarang Saka Pekerjaan Umum sudah tidak ada lagi. Selanjutnya adalah Saka Pustaka. Saka Pustaka adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang perpustakaan guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Saka Pustaka dapat kedudukan di perpustakaan umum. Meskipun demikian, dapat pula berkedudukan di Kuartir cabang. Saka selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Selanjutnya itu Saka Teknologi. Saka Teknologi adalah satuan karya pramuka yang merupakan wadah kegiatan untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilan praktis di bidang teknologi guna menumbuhkan kesadaran untuk membaktikan dirinya dalam pembangunan nasional. Sejauh ini Saka Teknologi hanya ada di Kuartir cabang Purworejo. Berbeda dengan Kuartir daerah Nusa Tenggara Barat menamakan Saka Teknologi dengan penamaan informasi dan teknologi. Dan yang terakhir itu Saka Telematika. Saka Telematika adalah satuan karya pramuka yang membidangi masalah teknologi dan informasi. Saka ini terbilang baru dan dirintis oleh Kuartis daerah Jawa Barat dengan bekerja sama dengan Telkom sejak 2011 yang lalu. Tujuan dibentuknya Saka Telematika ini adalah menjadikan ikon terbaru dari pramuka sendiri, juga mendukung 3,3 juta blog pramuka. Saka Telematika terdiri dari 4 krida. Yang pertama yaitu krida telekomunikasi yang terdiri dari SKK Jaringan Telekomunikasi, SKK Jasa Telekomunikasi, dan SKK Interkoneksi Telekomunikasi. Yang kedua yaitu krida informatika yang terdiri dari SKK Internet, SKK Komersil, dan yang terakhir jejaring sosial SSK. Dan yang ketiga itu krida materi yang terdiri dari siaran SKK, video SKK, telekonferensi SKK, dan SKK desain grafis. Dan krida yang terakhir itu krida entertainment yang terdiri dari permainan SKK online dan isi SKK. Sekian pemaparan materi macam-macam Saka dari kami. Terima
kembalikan ke moderator. Baik, sekian yang dapat kami sampaikan. Kami mohon maaf apabila ada salah kata. Yang terakhir, kami tutup dengan para santi. Om Santi 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 Om. Salam